Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Asti Suma Atmaja dalam acara Tribun Topik. Nah, Tribun Topik kali ini kita akan membahas seputar kesehatan yang akan menjadi concern setelah kita melewati masa pandemi kemarin. Tribuners, berdasarkan survei yang dirilis sumber Balitbank bagian kesehatan pada tahun 2014, penyakit jantung ini masih menjadi penyakit mematikan nomor 1 di Indonesia. Nah, oleh karena itu pentingnya edukasi yang akan kita share hari ini agar Tribuners semua menjadi aware terhadap kesehatan jantung. Langsung aja di sebelah saya Tribuners sudah ada Dr. Novi Anggriani, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah ya dok ya, sekaligus konsultan vaskuler dari RSKB Columbia Asia Semarang. Betul dokter? Betul ya. Selamat pagi. Selamat pagi Dr. Novi. Ya, sehat Bapak? Sehat Ibu? Sehat ya? Oke, ya, tampak sekali kasih. Ya, udah ceria banget. Udah sarapan. Udah sarapan dan tentunya sehat ya. Ya. Oke, Tribuners, sekedar informasi untuk kita semua yang melakukan take video pagi ini sudah melakukan vaksin booster, jadi dipastikan kita sudah aman. Yang di sini ya dok ya, benar ya dok ya. Nah dok, tema pagi ini kita akan membahas seputar mengenal gejala dan tata laksana penyakit jantung dan pembuluh darah nih dok. Nah boleh dijelaskan dulu dok, kira-kira apa sih sebenarnya penyakit jantung dan pembuluh darah? Kalau saya kebetulan orang awam, jadi kadang cuma sekedar tahu penyakit jantung ya jantungnya berhenti gitu. Nah mungkin banyak Tribuners yang di luar sana perlu edukasi agar lebih mengenal dan aware terhadap kesehatan jantungnya ya dok. Monggo silakan Dr. Novi. Ya bagus sekali pertanyaannya. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah itu sebenarnya banyak sekali ya. Hanya yang paling sering adalah untuk penyakit jantung itu karena penyakit jantung koroner ya. Ya, jadi itu penyakit jantung koroner itu patofisiologi atau penyebabnya biasanya karena sumbatan di dalam pembuluh darah. Ada lagi karena saya konsultan vaskuler, maka saya juga fokus di bidang pembuluh darahnya. Kalau penyakit pembuluh darah yang paling sering itu justru yang mengenai di bagian vena namanya. Vena itu pembuluh darah balik ya. Kalau penyakit pembuluh darah itu yang paling banyak adalah penyakit varises. Ya, jadi kalau jadi banyak orang tadinya mengira SPJP itu spesialis jantung paru, tapi betul. Jadi saya luruskan bahwa SPJP itu spesialis jantung dan pembuluh darah. Kalau penyakit jantung paling sering penyakit jantung koroner yang tadi Mbak bilang dari Balitbank masih menduduki nomor 1 sebagai pembunuh di dunia maupun di Indonesia. Kalau penyakit vaskuler atau pembuluh darah itu yang paling banyak varises. Ya, demikian. Oke, dok. Varises, ngomong-ngomong varises nih, itu apakah benar? Kalau saya sih, sepengetahuan saya kayak yang kebanyakan olahraga atau apa kurang pemanasan dan lain. Apakah itu ada kaitannya dok terhadap penyakit varises itu sendiri dok? Ya, jadi banyak awam yang keliru ya mengenai varises ini. Jadi varises itu bukan penyakit kosmetik biasa ya. Jadi saya tegaskan bahwa varises itu bukan penyakit kosmetik ya. Varises itu masuk ke dalam suatu subdiagnosis namanya chronic venous insufficiency. Artinya di dalam katup-katup vena atau pembuluh darah balik itu harusnya katup itu kan menutup dengan sempurna. Kalau terjadi varises itu katupnya itu sudah longgar sehingga darahnya turun lagi. Nah, yang awal sekali masyarakat awam lihat adalah seperti pembuluh darah yang berkelok-kelok ya, yang seperti cacing-cacing itu ya. Itu varises ya. Namun keluhan varises itu bukan hanya dari penampakannya saja tampak kurang estetik ya. Tapi ternyata pasien itu mengeluh kakinya sering kram ya, kakinya terasa berat. Kemudian kalau berjalan tidak kuat lama. Dan itu sangat mengurangi kualitas hidup pasien. Dan bahkan varises itu bisa menimbulkan yang namanya venous ulcer atau borok. Ya, selama ini kan masyarakat awam mengira kalau ada borok atau luka di kaki itu pasti karena diabetes ya. Betul. Padahal paling banyak itu justru karena varises. Ya. Jadi varises bukan karena terlalu banyak olahraga, justru karena kurang olahraga. Kurang olahraga. Betul, ya. Karena terlalu banyak seperti kita ini manusia modern zaman sekarang ini kurang
bekerja seperti Pak Tani. Betul, kurang gerak ya dok. Betul. Hanya duduk aja di meja komputer Betul. gitu. Nah itu faktor risiko terjadinya varises justru posisi yang tetap selama lebih dari 3 jam, seperti kita kalau Iya. bermain komputer Iya, dan lain-lain ya. Jadi duduk lama, berdiri lama. Seperti saya, dokter juga punya resiko untuk terkena varises sangat tinggi karena saya kalau melakukan tindakan harus berdiri dalam jangka waktu lama, ya Dok, betul. Jadi justru karena kurang olahraga maka terjadi varises. Oh, I see. Nah ini kita baru dapat Pencerahan. ya dok. Soalnya bener, sepengetahuan saya dulu zaman masih sekolah ya dok. Iya. Itu kalau ngelihat kayak otot-otot di kaki itu selalu mengira itu varises kayak gitu. Padahal belum tentu ya dok ya. Jadi kalau otot yang bagus itu kalau bahasa Jawanya itu otot yang metekol. Metekol Iya. kaki saya dok. Tahu ya kalau metekol Tahu. itu artinya berarti otot di bagian betisnya itu terlatih. Iya. Jadi itu bagus. Yang jelek itu kalau ada tadi yang seperti Iya, cacing-cacingnya betul, itu. betul. Kemudian kalau kakinya seperti puffy ya, agak seperti bengkak, nggak kelihatan tendonnya, Oke. itu artinya bengkak. Kemudian kalau warna kulitnya menghitam dan kulitnya mengeras, itu varises yang sudah tingkat tinggi. Ya, kemudian kalau sudah tidak kuat maka dia akan meletus dan menjadi borok tadi itu. Jadi Ya. borok itu disebabkan kalau ketika itu meletus ya dok? Betul, Oke, betul. I see. Ya. Baru tahu nih dok. Terima kasih pencerahannya Iya, loh, dok. sama-sama. Nah kembali lagi ke penyakit jantung dok. Seperti yang kita ketahui tadi sumber dari Balitbang mengatakan bahwa penyakit jantung itu masih menjadi penyakit yang mematikan nomor 1 ya dok. Iya, Di betul. Indonesia sendiri bahkan sepengetahuan saya itu berpotensi juga tidak hanya terjadi di usia produktif Betul. ya dok ya, tapi betul. juga sekarang informasinya Makin muda. makin muda ya, Betul. bahkan sampai ke usia anak-anak nah gitu dok. Boleh nggak sih dok diceritakan gejala penyakit jantung itu seperti apa agar Tribuners di luar sana lebih aware? Baik. Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa paling banyak itu penyakit jantung koroner ya. Namun penyakit jantung tuh bermacam-macam sekali. Ada yang sumbernya kalau pada anak-anak itu paling sering adalah penyakit jantung bawaan. Ya, penyakit jantung bawaan itu kalau yang mudah dideteksi itu misalnya kok pasiennya tampak biru. Ya, biru itu bahasa kedokterannya cyanosis ya. Kemudian ada juga penyakit jantung karena rematik ya. Ya, rematik itu bukan rematik seperti yang di lutut-lutut itu bukan ya. Tapi itu karena saat masih kecil sering terkena infeksi tenggorokan. Ya, penyebabnya adalah kuman. Kemudian infeksi tenggorokan tadi tidak ditangani dengan benar ya. Kemudian apabila terjadi peradangan itu tidak dilakukan pengambilan tonsil atau operasi amandel ya seperti masyarakat awam biasa dengar itu, maka nanti bisa merembet mengenai di katup-katup jantungnya. Nah, Indonesia ini adalah gudangnya penyakit jantung rematik. Ya, jadi katupnya banyak yang bocor, katupnya banyak yang kaku. Ya. Dan biasanya pasien-pasien ini cenderung masih dari usia muda ya, datang dengan keluhan sudah sesak nafas, sudah kakinya bengkak dan lain-lain. Itu penyakit jantung rematik ya. Kemudian ada juga penyakit jantung yang disebabkan karena listriknya, ya itu juga ada ahlinya sendiri ya. Kalau karena listriknya misalnya mungkin contohnya ada pasien-pasien kalau ini biasanya pasien yang sudah tua. Pasien sudah tua itu istilahnya baterainya sudah rendet, ya betul sudah low bed betul. Jadi detak jantungnya itu harusnya normalnya kan minimal sekitar 60 kali per menit ya. Itu kalau sudah sepuh biasanya cuma tinggal 20 kali per menit. Jadi pasiennya tiba-tiba blackout, tiba-tiba pingsan ya. Ternyata baterainya sudah low bed tadi. Maka harus dipasang alat bantu supaya baterainya bisa normal lagi. Ya. Kemudian kalau yang paling sering tadi penyakit jantung koroner tadi itu penyebabnya antara lain adalah obesitas ya. Makan banyak gorengan, santan, jeroan. Itu makanan kesukaan saya semua. Ya, kemudian hipertensi, diabetes, ya. Makin banyak faktor resikonya. Itu kalau yang akut ya, itu gejalanya adalah nyeri dada. Ya, dadanya sakit ya. Sakitnya itu tidak bisa ditunjuk dengan satu jari. Ya, jadi kalau ada pasien yang bilang
dok sakitnya di sini gitu ya, satu jari aja itu malah kemungkinan malah bukan penyakit jantung koroner. Kalau penyakit jantung koroner itu rasanya seperti ditindih gajah. Ya, Sesek banget berarti ya dok. Nyeri sekali ya. Kemudian biasanya keluar keringat dingin yang banyak ya. Lalu rasanya seperti diremas-remas, seperti terbakar ya. Itu rasanya seperti itu. Kemudian kalau setelah nyeri dada itu biasanya makin lama makin sering, makin berat, maka itu yang disebut sebagai serangan jantung. Ya, kalau serangan jantung itu tidak boleh dikerok, ya, tidak boleh lokal ini banget ya dok. Betul. Tidak boleh ditunda-tunda, harus segera ke UGD. Karena untuk membedakan itu serangan jantung atau misalnya MAH ya, kan banyak ya penyakit MAH sekarang juga ya, itu satu-satunya cara adalah dengan rekam jantung, yaitu namanya EKG. Dengan EKG itu segera bisa dideteksi bahwa itu adalah penyakit jantung koroner atau serangan jantung, maka akan langsung bisa dilakukan tata laksana. Dan itu bisa sangat mengurangi potensi kematian pasien tersebut. Iya, jadi itu tadi ya Tribuners untuk gejala-gejalanya. Jadi kalau Tribuners merasakan salah satu gejala yang tadi disebutkan oleh Dr. Novi tadi, segeralah untuk langsung dibawa ke rumah sakit terdekat gitu ya dok ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin penyakit mematikan di Indonesia itu adalah satu jantung, duanya kayaknya juga pembuluh darah ya dok, undi ya dok kalau kata orang Jawa bilang ya. Pokoknya itu kayaknya jadi ini akhir-akhir ini juga kita sering dengar di berita-berita bahwa tiba-tiba artis A meninggal, itu yang disebabkan mana kalau nggak jantung pembuluh darah, seperti itu ya dok ya. Kalau tadi Dr. Novi sudah mengatakan tentang gejala-gejala penyakit jantung, nah kalau gejala penyakit pembuluh darah ini sendiri dok, apa aja nih? Ya. Penyakit pembuluh darah ada juga yang mematikannya yang tidak disangka-sangka. Bahkan Serena Williams, tahu ya, petenis yang sangat legendaris ya, itu pernah mengalami yang namanya pulmonary embolism karena deep vein thrombosis. Ya, itu berarti artinya ada sumbatan di dalam pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik ya, yang sangat besar, yang akhirnya menutup pembuluh darah yang disebut pembuluh darah paru yang mau masuk ke jantung kanan. Dan itu gejalanya biasanya ya itu sesak nafas tiba-tiba ya. Kemudian saat diperiksa di UGD itu saturasinya drop. Ya, saturasinya drop. Kemudian biasanya kakinya itu salah satunya ada yang bengkak besar dan berwarna kemerahan, hangat ya. Itu artinya aliran darah dari kaki tidak bisa lancar masuk lagi ke jantung. Nah, itu disebut sebagai venous thromboembolism. Itu juga pembunuh dari pembuluh darah yang harus sangat diwaspadai. Kalau itu faktor risikonya antara lain duduk terus, misalnya contohnya duduk di pesawat terbang dalam jangka waktu lama ya. Makanya kalau kita lihat di pesawat itu kan selalu ada petunjuk ya supaya kaki kita digerak-gerakkan ya. Itu jangan dianggap remeh, itu penting sekali. Karena bisa jadi setelah turun dari pesawat mengalami venous thromboembolism dan pasien bisa langsung meninggal dunia. Ya, jadi mohon Tribuners lebih memperhatikan segala informasi itu dan dipraktekkan ya. Kemudian saat di pesawat minum air putih yang banyak supaya darahnya tidak terlalu kental ya. Kemudian sering ke kamar mandi untuk buang air kecil ya, karena hal-hal tersebut sepertinya sepele tapi sangat penting. Iya. Itu tadi. Nah, kalau tadi kan kalau penyakit jantung tadi ada beberapa gejalanya ya dok ya, salah satunya nyeri dan lain sebagainya. Kalau pembuluh darah ini sendiri dok? Gejalanya biasanya lebih kalau memang menyerangnya sangat mendadak itu dok? Betul, sangat mendadak betul. Jadi tiba-tiba sesak nafas gitu. Nafas ya, betul. Itu bisa jadi salah satu indikasi ya dok ya? Iya. Kalau penyakit jantung koroner yang dibiarkan lama-lama ya, itu juga gejalanya sesak nafas ya. Misalnya untuk jalan jauh, aduh kok makin nggak kuat ya, tadinya kuat kok sekarang nggak kuat. Kemudian naik tangga, aduh kok menggeh-menggeh ya, bahasa Jawanya menggeh-menggeh ya. Kemudian kedua kakinya bengkak ya, itu kecurigaan pertama adalah sakit jantung ya. Jadi artinya berarti kemungkinan adalah pompa jantungnya itu sudah tidak kuat lagi memompa sehingga
darah yang sudah di bawah di kaki itu tidak bisa kembali lagi ke jantung, jadi terbendung. Dan itu biasanya untuk pemeriksaannya itu tidak invasif ya, jadi pemeriksaannya tidak sakit, tidak sakit, tidak memakai radiasi. Itu namanya pemeriksaan ekokardiografi ya. Itu sistemnya seperti USG ya, seperti USG saat memeriksa wanita hamil itu untuk memeriksa bagaimana anatominya, bagaimana fungsinya, apakah ada kebocoran, katup-katupnya bagaimana, apakah ada cairan di luar jantung yang berbahaya. Itu tekniknya memeriksanya dengan namanya ekokardiografi. Oke, jadi berarti kalau penyakit pembuluh darah itu selalu bengkaknya di kaki ya dok? Atau gejalanya bisa dilihat di kaki atau gimana? Baik, jadi pembuluh darah itu sebenarnya organ paling besar di dalam tubuh kita. Kan kesannya mungkin kalau liver gitu organnya besar, kelihatan mak jebubung gitu ya. Kalau pembuluh darah itu sebenarnya kecil-kecil ya, tapi kalau dibentangkan itu bahkan selapangan sepak bola gitu ya, karena seluruh tubuh kita itu ada pembuluh darahnya, pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Ya, betul. Jadi kalau pembuluh darah vena misalnya yang tersumbat di tangan, maaf nih misalnya pasien-pasien yang menderita kanker ya, itu mereka rentan untuk terjadi sumbatan di dalam pembuluh darah venanya. Misalnya yang tersumbat di tangan, maka yang bengkak di tangan. Oh, oke. Tergantung yang di area mana yang tersumbat ya dok ya. Betul sekali. Ya. Ternyata kayak tadi yang di dokter ceritakan bahwa Serena Williams atau Venus Williams. Serena Williams. Ya. Nah itu tadi bahkan setingkat atlet yang hidupnya sudah sangat sehat, itu pun juga rentan ini ya dok ya, masih bisa terkena penyakit pembuluh darah ya dok. Karena kalau dia itu sepertinya faktor resikonya salah satunya karena saat kehamilan. Jadi saat kehamilan itu kan memang metabolisme tubuh berubah ya. Jadi resiko-resiko untuk terkena sakit jantung ataupun pembuluh darah itu menjadi meningkat. Oh, oke. Nah ini good point ini buat ibu-ibu hamil yang sudah ini ya dok ya. Setelah melahirkan mungkin ya. Sebelum dan setelah melahirkan. Setelah melahirkan ini patut diwaspadai dan benar-benar harus sering dicek dan diperhatikan untuk gejala-gejalanya tadi ya dok ya. Kalau boleh saya menambahkan, jadi ada penyakit jantung khusus pada kehamilan itu namanya peripartum kardiomiopati. Itu adalah salah satu penyakit jantung yang bisa sembuh ya. Jadi benar-benar sembuh maksudnya. Okay. Karena dia saat hamil itu jantungnya membengkak ya. Jantungnya membengkak besar, kemudian pasien menjadi sesak nafas, bengkak ya. Kemudian tensinya drop dan lain-lain. Pokoknya kondisi klinisnya sangat buruk ya. Namun apabila dia diketahui sejak awal, dilakukan ekokardiografi tadi, diketahui sejak awal, kemudian ditreat dengan benar, maka pasien tadi apabila mendapatkan obat-obatan tertentu yang cocok untuk diagnosis tersebut, maka jantungnya bisa kecil lagi. Oh gitu. Ya, jantungnya tidak bengkak lagi, kemudian nanti bisa membaik lagi. Hanya memang perlu diedukasi bahwa apabila hamil berikutnya akan ada resiko terjadi lagi. Sehingga biasanya pasien-pasien yang sudah pernah mengalami peripartum kardiomiopati biasanya disarankan untuk tidak hamil lagi. Demikian. Berarti gitu ya dok ya. Jadi memang ini harus menjadi concern banget bagi semua orang ya dok ya. Karena benar-benar ya mematikan sekali ya dok. Betul. Ya. Nah kembali lagi ke pembuluh darah tadi dok. Kira-kira penyebab utamanya seseorang bisa terkena penyakit pembuluh darah tadi itu apa dok? Selain penyumbatan atau mungkin barangkali ada lagi? Iya. Kalau pembuluh darah, kalau yang pembuluh darah arteri itu patofisiologinya sama dengan penyakit jantung koroner. Jadi penyebab-penyebabnya adalah gorengan, santan, jeroan tadi itu, durian, merasa tersindir dok, gulai, ya, tengkleng dan lain-lain itu gitu ya, betul. Itu yang menyebabkan penyakit pembuluh darah arteri. Kalau yang penyakit pembuluh darah vena itu penyebab utamanya adalah kurang gerak ya, sedentary lifestyle atau santai-santai cuman pegang remote control, lihat TV, rebahan betul. Itu juga bisa benar ya dok. Ya, benar banget ya. Kita sering baca ya berita, maksudnya ada remaja yang bermain game selama berapa hari tiba-tiba ditemukan sampai meninggal dunia. Salah satunya penyebabnya kemungkinan besar karena venous thromboembolism tersebut. Oke.
Ya, untung aku bukan kaum mager-mager dok, jadi masih sedikit Kelihatan ke badannya terselamatkan. Cuman sehat. memang makan ini dok yang agak sedikit jadi mulai berpikir ulang nih dok. Ya, memang kalau wanita itu dianugerahi saat masih menstruasi itu metabolismenya masih bagus. Tapi saat nanti sudah menopause harus jauh lebih hati-hati karena resiko untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darahnya meningkat tajam. Sedangkan laki-laki itu sejak usia 40 tahun saja risikonya sudah sangat tinggi. Ada, ya. Betul. Oke dok. Nah, kalau dari tadi kan dokter menyebutkan bahwa ada penyakit jantung dari jenis ini nih. Nah, kalau di Indonesia sendiri dok, kira-kira yang paling sering terjadi itu yang jenis apa nih dok? Ya, kalau dulu waktu orang Indonesia masih kerjanya masih banyak pekerjaan kasar, paling banyak justru penyakit jantung rematik tadi. Ya, jadi namanya jenisnya itu namanya mitral stenosis ya, mitral insufisiensi atau katup bocor itu ya. Katup bocor ya. Ya, itu dulu paling sering itu. Namun sekarang karena Indonesia juga teknologi juga sudah meningkat ya, kemudian mereka banyak bekerja di kantoran gitu ya. Ya, betul. Maka penyakit jantung koronernya sekarang tinggi sekali. Tapi saya rasa kaum muda zaman sekarang bagus sekali trennya ya, karena mereka rajin berolahraga ya, rajin nge-gym, rajin yoga, kemudian suka maraton. Sepeda dok, saya dok. Sepeda, bagus sekali ya. Sepeda, sepatu roda. Itu saya rasa mudah-mudahan generasi muda kita sudah lebih aware terhadap penyakit-penyakit yang mematikan ini. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa seperti negara Jepang ya, angka harapan hidupnya menjadi tinggi. Udah umur 90 masih bisa nyelam ambil mutiara ya. Mudah-mudahan nanti orang Indonesia bisa lebih sadar makanannya dijaga ya. Kemudian tidak boleh malas bergerak karena Indonesia ini terkenal paling malas jalan kaki. Iya, betul, dok. Sedunia nomor satu ya. Ke supermarket, minimarket aja naik motor ya betul kan? ya. Padahal Jadi, cuma berapa ratus meter dari rumah ya, ya betul, dok. betul. Jadi Mbak Astri ini sebagai contoh generasi muda yang rajin sepedaan itu sangat bagus untuk Makasih masyarakat. dok dibilang muda loh dok. Nah, kalau untuk penyakit vaskular sendiri dok, yang paling sering apa nih dok? Kalau penyebabnya? Yang jenisnya paling ini di Indonesia paling sering kalau di Indonesia dokter tangani gitu loh dok. Kalau yang COVID kemarin ya, COVID itu menyebabkan darah menjadi lebih kental. Yang paling sering venous thromboembolism itu. Ya, jadi pasien yang mengalami kakinya bengkak besar itu setelah COVID banyak sekali. Dan itu pasien-pasien tersebut karena itu bisa menyebabkan kematian, maka harus dirawat inap dan ditreat secara benar. Kemudian setelah itu harus diedukasi mengenai pola hidup yang baik. Nah, kalau dari tadi teman-teman sepeda kami nih dok, beberapa bulan waktu lalu hampir setiap sebulan sekali saya dengar di berita ada yang tiba-tiba kelelahan karena bersepeda. Nah, apakah itu juga salah satu faktor kelelahan atau apa yang menyebabkan hingga terjadinya? Baik, ya. Jadi kalau sepeda itu memang faktor cuaca juga mempengaruhi ya. Karena kalau terlalu panas di Indonesia ini bisa terjadi yang namanya heat stroke ya. Heat stroke. Ya. Heat stroke itu pembuluh darahnya justru membuka besar sekali sehingga tensinya menjadi drop dan pasien tersebut biasanya pingsan ya. Jadi kalau bersepeda sebaiknya sebelumnya juga sudah sarapan dulu ya supaya ada energi ya. Kemudian jangan lupa harus minum yang banyak untuk mengganti cairan di dalam tubuh. Jangan terlalu panas ya. Kemudian memakai atribut yang tepat ya. Kemudian sebaiknya jadi kalau mau bersepeda yang baik itu harus rutin, ringan dulu, lama-lama makin berat ya. Jadi kalau jangan tiba-tiba, aduh kok kayaknya keren tuh ya sepedaan kayak gitu, langsung dari sini ke Magelang gitu ya nggak kuat ya. Nanti bisa sampai meninggal mendadak ya. Jadi itu memang harus dibutuhkan latihan yang kontinu, awalnya ringan dulu, baru kemudian yang berat. Jadi jangan terpancing ya dok dengan kilometer temannya udah sampai Semarang ke Magelang, Semarang Jogja. Benar. Nggak usah sepedaan ke minimarket aja nggak apa ya dok. Yang penting sehat kan gitu ya dok poinnya.
salah satu kita dulu pernah dijajah oleh Belanda itu kan mereka adalah negara yang terkenal dengan sepedanya ya. Cuman di Semarang ini memang ya karena panas banget ya, kayak mungkin orang-orang jarang bersepeda. Cuman sebenarnya kalau jalannya datar ya, sampai tua pun sangat bagus karena bersepeda itu melatih keseimbangan ya. Kemudian juga melatih memori otaknya menjadi lebih bagus, endorfinnya naik. Jadi saya rasa olahraga sepeda sangat baik dilakukan asal pas porsinya ya. Dan tidak memaksa ya dok. Iya, betul. Oke. Nah, lalu dok, kira-kira pemeriksaan apa aja nih yang diperlukan untuk mendeteksi penyakit jantung dok, biar kalau sudah tahu gejalanya, kira-kira pertolongan pertama apa yang harus dilakukan? Baik. Jadi untuk pemeriksaan penyakit jantung itu yang awal itu biasanya adalah EKG tadi. EKG itu yang dipasang itu ya, kayak knop-knop itu, betul ya. Itu namanya EKG. EKG itu yang menemukan orang Belanda lahirnya di Semarang loh. Oh ya dok. Ya. Pas menjajah kita mungkin dok. Iya, mungkin ya betul. Kemudian selain EKG ada yang namanya fototoraks ya, atau chest X-ray ya. Itu untuk menilai apakah jantungnya bengkak atau enggak. Itu yang paling dasar ya, EKG dan chest X-ray. Kemudian kalau sudah ke spesialis jantung dan pembuluh darah biasanya dilakukan ekokardiografi tadi. Untuk jantung namanya ekokardiografi, kalau untuk vaskuler namanya USG vaskuler atau Doppler vaskuler atau duplex vaskuler ya. Kemudian kalau meningkat lagi, lebih spesifik lagi, itu biasanya dilakukan CT scan. Ya. Kalau untuk melihat koroner biasanya disebut calcium score. Jadi makin banyak titik putih-putihnya itu berarti makin banyak ada kalsifikasi di dalam pembuluh darah. Kemudian untuk vaskuler itu biasanya dilakukan CT vaskuler. Lalu ada juga yang tanpa radiasi tapi menggunakan gelombang elektromagnetik, itu namanya MRI. Ya, cardiac MRI itu. Kalau cardiac MRI itu kita masuk ke ruangannya nggak boleh bawa handphone, nggak boleh pakai jam ya, karena itu medan magnet, bukan radiasi tapi medan magnetnya kuat sekali. Jadi handphonemu langsung terbang. Betul, dan itu berbahaya sekali kalau mengenai. Ya, betul. Kemudian biasanya pemeriksaannya itu, dan kalau penyakit jantung koroner itu juga ada ahlinya sendiri, namanya intervensionis ya. Itu biasanya nanti dilakukan namanya percutaneous coronary angiography. Ya, itu yang dilihat betul apakah ada sumbatan atau tidak ya. Apakah sumbatannya signifikan atau tidak. Kalau tidak signifikan biasanya tetap edukasi, minum obat ya, perbaikan pola hidup. Jadi tidak semua orang itu dipasang ring ya. Tidak semua orang itu dipasang ring. Oke. Itu pemeriksaannya udah lengkap tadi ya, seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Novi ya Tribuners tadi untuk pemeriksaan pendeteksi ya dok, penyakit jantung dan vaskuler itu sangat banyak. Saya sampai nggak bisa menyebutin karena saking terlalu banyaknya. Nanti bisa dilihat aja di video ini ya. Oke, dok. Lalu terapi apa saja sih dok? Terapi atau tata laksana penyakit jantung itu apa aja? Iya. Kalau penyakit jantung tata laksananya juga macam-macam ya. Kalau penyakit jantung koroner selain minum obat ya, harus minum obat pengencer darah ya, obat untuk mengontrol kolesterol, obat hipertensi, obat kencing manis ya. Kemudian apabila pembuluh darah itu tersumbatnya signifikan, maka biasanya dilakukan pemasangan stent atau pemasangan ring ya, kalau masyarakat awam ya. Kalau misalnya itu sulit dilakukan, biasanya yang melakukan adalah dokter bedah kardiotoraks vaskuler. Itu biasanya namanya disebut sebagai bypass. Ya. Kemudian kalau yang penyakit jantung bawaan sekarang ini teknologinya sudah sangat maju ya. Yang tadinya dindingnya bolong nanti maka akan ada sumpalnya ya. Kemudian kalau yang penyakit jantung karena listrik misalnya, kalau yang listriknya liar ya, ada gardu listrik di mana-mana, itu namanya dilakukan ablasi ya, seperti disolder gitu jantungnya. Ya, jadi supaya nggak liar itu gardu-gardu listriknya. Kemudian tadi yang baterainya kurang tadi itu, yang lowbat tadi ya itu dipasang namanya pacemaker atau pacu jantung. Ya. Kalau yang untuk vaskuler atau pembuluh darah itu yang varises tadi terutama. Itu sekarang teknologi juga sangat modern, maka yang dilakukan yang sangat sudah
dilakukan dan sudah terbukti sangat baik itu adalah endovenous laser ablation namanya ya. Jadi itu pembuluh darah venanya dilakukan ablasi dengan laser ya, sehingga nanti pembuluh darah yang sudah tidak bagus tadi itu, yang sudah bocor-bocor tadi, maka akan menutup dan nanti alirannya akan mengalir lewat pembuluh darah lain yang lebih sehat. Demikian. Oke, itu tadi ya Tribuners, tata laksana atau terapi apa saja sih yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan jantung dan vaskuler ya dok ya. Nah, last but not least dok, kalau tadi kebanyakan kedua penyakit itu disebabkan oleh pola kehidupan ya dok ya, pola hidup yang kurang baik. Benar. Nah kira-kira boleh dikasih tips apa aja sih dok agar kita terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah tersebut? Baik. Jadi tips untuk para Tribuners sebaiknya kita menjaga agar selalu aktif ya. Sebagai contoh kita tahu artis Jane Fonda itu ya sampai umur 85 tahun masih sangat cantik ya, badannya bagus sekali ya. Jadi untuk tetap aktif itu sangat penting ya. Jadi apapun lah yang dilakukan, apabila ada lift kita pilih tangga ya. Kemudian apabila ada sepeda motor kita pilih sepeda atau jalan kaki. Itu tips pertama baik untuk jantung maupun untuk pembuluh darah ya. Kemudian jaga berat badan yang ideal ya. Kemudian tolong perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan seperti seperti zaman kita SD TK itu ya diajari, itu sangat betul sekali ya. Jadi kita kurangi karbohidrat, jangan terlalu banyak ya. Perbanyak sayuran, buah-buahan, tapi tolong agak hindari yang kecut maupun yang pedas. Aduh, itu kesukaan semua. Karena biasanya lambung agak kurang kuat dengan makanan-makanan kecut dan pedas, padahal obat-obatan untuk sakit jantung itu juga mempengaruhi lambung kadang-kadang, sehingga tolong dijaga makanan-makanan supaya tidak terlalu spicy atau terlalu kecut ya. Kemudian selain itu mohon memeriksakan diri secara reguler ya kepada dokter yang sudah selama ini menangani, kemudian melakukan medical check up ya, karena mengetahui secara dini itu sangat penting. Dengan mengetahui secara dini maka perubahan pola hidup, obat bisa dimulai sejak awal, maka resiko-resiko tadi bisa diturunkan. Dan kalau minum obat-obatan jantung itu memang harus continue. Jadi kadang ada orang yang bertanya, dok kalau saya minum obat terus nanti ginjal saya gimana gitu ya. Justru kalau tidak minum obat justru ginjalnya rusak. Karena ini obat-obat ini memang menjaga agar tekanan darah tetap stabil, supaya gula darah tetap stabil, sehingga obat-obatan tersebut memang harus continue seumur hidup. Jadi persepsi di masyarakat perlu diluruskan ya. Tapi kalau terkait makanan tadi bukan berarti tidak boleh makan ya dok, mungkin lebih boleh cuman dikontrol sekali-sekali mungkin ya, sekali-sekali ya. Hati-hati saat misalnya saat Natal atau saat Lebaran, saat makanan-makanan sangat menggoda, itu tolong ngicip-ngicip aja lah. Ngicip aja ya. Oke. Ya, terima kasih dok. Sama-sama. Informasinya, jadi kita lebih ngerti, Tribuners juga lebih ngerti, lebih aware lagi tentang kesehatan jantung dan vaskulernya tadi ya dok ya. Nah Tribuners, kalau ingin bertanya-tanya lebih lanjut lagi, mungkin waktunya kurang cukup ya dok ya. Kita terlalu asik tadi ngobrol banyak hal, mungkin ada beberapa yang memang belum sempat kita bahas dok. Mungkin teman-teman bisa langsung kalau mau check up bisa cek ke Dr. Novi Anggriani, praktek di Rumah RSKB Columbia Asia ya dok ya, di setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis di jam 14.00 sampai dengan 18.00 ya. Langsung aja cus meluncur ke RSKB Columbia Asia, atau bisa juga kontak di 024 762 9999 atau WhatsApp dulu nih Kak. Takutnya nanti dokter sudah terbook dengan pasien yang cukup banyak. Itu bisa langsung kirim ke WhatsApp di 0811 930 1333. Gitu ya Tribuners. Terima kasih dokter waktunya yang sudah mencerahkan kita edukasi tentang jantung dan pembuluh darah. Mudah-mudahan berguna buat masyarakat semuanya. Iya, pastinya berguna buat kita, buat Tribuners di luar sana, bahwa ternyata penyakit jantung dan pembuluh darah itu nggak main-main. Ya. Dan masih menjadi pemicu utama nomor 1 di Indonesia. Oke, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Tribun Topik hari ini dengan tema kesehatan, penyakit jantung dan pembuluh darah. Semoga Tribuners sehat semua di luar sana, dan sampai jumpa di Tribun Topik selanjutnya.